kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Leili Fatroh dan dua rekan saya Anissa Eka Ayu Cahya dan Fafi Rahmatillah akan membahas sebuah topik yang berjudul pendidikan multikultural. Nah, untuk itu mari kita simak videonya baik-baik ya. Subbab yang pertama, pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Bangsa yang multikultural, yaitu bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Untuk sebab yang kedua yaitu hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa definisi tersebut, ada 3 kata kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku, yang kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya, lalu yang ketiga, penghargaan terhadap budaya lain. Karakteristik pendidikan multikultural yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Maksudnya di sini semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Menurut Dede Rosyada, tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan, melainkan harus memperoleh perlakuan yang sama untuk memperoleh pelajaran di kelas. Dengan begitu, mereka memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan dan keterampilan sesuai dengan minat-minat mereka. Lalu berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Orientasi kemanusiaan dalam pendidikan multikultural relevan dengan konsep hablum minannas. Konsep ini menempatkan manusia pada 2 posisi, yaitu makhluk terbaik dan manusia harus tunduk pada hukum Allah. Kedua posisi tersebut melahirkan tentang pentingnya memelihara kelangsungan hidup manusia. Hubungan baik sesama manusia dalam perspektif Islam tidak hanya pada sesama ras, etnis, bahasa, budaya, melainkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu ras, etnis, bahasa, budaya, dan agama sekaligus. Kedamaian hidup dalam suatu masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menghindari terjadinya kekerasan, peperangan, dan tindakan mementingkan diri sendiri serta dengan cara menghadirkan keadilan. Artinya, pendidikan multikultural di sini bertugas untuk membentuk mindset peserta didik dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis tanpa adanya permusuhan, konflik, kekerasan, dan sikap mementingkan diri sendiri. Lalu, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Dalam perspektif Islam, sikap menghargai keragaman yang harus diterima, diakui, dan dihargai paralel dengan konsep pluralisme dan keragaman dalam Islam. Menurut Amir Hussein, keberagaman merupakan fitrah dan sunatullah yang mengandung pelajaran penting berdialog dan bersikap toleransi kepada pihak yang berbeda. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Prinsip yang pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Lalu prinsip kedua, pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi pembelajaran dan kelembagaan, dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditandatangani lewat reformasi yang komprehensif. Lalu prinsip ketiga, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan
yang komprehensif dapat dicapai lewat analisis krisis atas sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Prinsip yang keempat, berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu, prinsip yang kelima, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Pendidikan multikultural bertujuan agar peserta didik dapat menghormati keanekaragaman budaya yang ada dan mendorong mereka secara nyata untuk dapat mengenali dan menghilangkan kecurigaan serta diskriminasi yang telah ada. Pada intinya, pendidikan multikultural mempunyai dua fokus persoalan. Yang pertama, proses pendidikan yang menghormati, mengikuti, dan merayakan perbedaan di semua bidang kehidupan manusia. Pendidikan multikultural merangsang anak terhadap kenyataan yang berkembang di masyarakat, yang berupa pandangan hidup, kebiasaan, kebudayaan, yang semuanya telah memperkaya kehidupan manusia. Lalu yang kedua, proses pendidikan yang menerapkan persamaan, keseimbangan, dan HAM, menentang ketidakadilan, diskriminasi, dan menyuarakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan. Sedangkan fungsi pendidikan multikultural, yang pertama memberi konsep diri yang jelas, lalu membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, lalu membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, lalu membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Sebab selanjutnya, paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting, sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiasi terhadap budaya orang lain. Perbedaan dan keragaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat dihilangkan atau diminimalisir. Banyak bukti di negeri kita tentang kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang sara atau suku, adat, ras, dan agama. Fakta tersebut sebetulnya menunjukkan kegagalan pendidikan dalam menciptakan kesadaran pluralisme dan multikulturalisme. Simbol budaya, agama, ideologi, bendera, dan lain sebagainya itu sebenarnya boleh berbeda, tetapi pada hakikatnya kita satu, yaitu satu bangsa. Kita setuju dalam perbedaan. Pada dasarnya, manusia diciptakan Tuhan dengan berbeda jenis kelamin, bangsa, suku, warna kulit, budaya, dan lain sebagainya, agar diketahui bahwa orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling baik amal perbuatannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pendekatan pendidikan multikultural. Mahfud menjelaskan ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan, membebaskan pendidik dari asumsi keliru bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka. Tapi justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosialisasikan kebudayaan
semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik, sebagaimana yang terjadi selama ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru. Biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Maka dapat dilihat lebih jelas bahwa supaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Kemudian, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional. Dan yang terakhir, kemungkinan bahwa pendidikan, baik formal maupun non-formal, meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwibudaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang urgensi pendidikan berbasis multikultural. Pendidikan multikultural perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional supaya multikulturalisme dalam dunia pendidikan bisa terwujud. Pentingnya pendidikan berbasis multikultural ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Lingkup kultur masyarakat Indonesia yang beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, pendidikan multikultural memiliki 2 tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era modern saat ini, dan menyatukan bahasa sendiri yang terdiri dari berbagai macam. Pada dasarnya, model-model pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan kebangsaan memang sudah ada. Namun, hal itu masih kurang memadai sebagai sarana pendidikan guna menghargai perbedaan masing-masing suku, budaya, etnis. Hal itu dapat dilihat dari munculnya konflik yang sering terjadi pada kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman saling menghargai sesama masih kurang. Kemudian yang kedua yaitu dengan pelajaran pendidikan berbasis kultural, siswa diharapkan tidak tercabut dari akar budayanya. Pada era globalisasi saat ini, pertemuan antar budaya menjadi ancaman serius bagi anak didik. Untuk menyikapi realitas global tersebut, siswa hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Mengingat beragamnya realitas kebudayaan di negeri ini, siswa pada era globalisasi saat ini sudah tentu perlu diberi materi tentang pemahaman banyak budaya atau pendidikan multikultural. Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya kelangsungan hidupnya, menghadapi berbagai tantangan yang datang dari lingkungannya, untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, tidak serta-merta meninggalkan tradisi yang telah ada. Kenyataan multikultural yang ada di Indonesia merupakan kekayaan untuk mengembangkan suatu kekayaannya yang bisa menjadi modal untuk mengembangkan suatu kekuatan budaya. Selain itu juga merupakan kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki negara lain. Maka jelas bahwa kekayaan tersebut seharusnya kita jaga dan lestarikan. Jadi, pendidikan multikultural di samping untuk memahami kebudayaan orang lain, tetapi juga untuk menjaga kebudayaan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural relevan di alam demokrasi seperti saat ini. Dalam masyarakat multikultural,
ditegaskan bahwa corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut selalu terjaga, yang bisa tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antara suku kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu pada meraih tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan yang demokratis, akan lahir generasi masa depan yang tidak akan kehilangan konteks dan perannya di era keterbukaan di masa yang akan datang. Perlu dipahami bahwa pendidikan yang demokratis tidak terpaku pada pola tertentu. Masyarakat multikultural dalam hal ini adalah proses melaksanakan nilai-nilai CVT dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat multikultural, proses menuju dan menjaga civil society, masyarakat madani yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi sebagai way of life-nya. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni tentang hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan multikultural. Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di kancah pendidikan lebih spesifik di lingkungan sekolah, tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala yang dapat terjadi dalam prosesnya. Arifudin dalam tulisannya menyebutkan beberapa hal yang diharapkan dapat diperhatikan di awal, antara lain yaitu 1. Perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Perbedaan pemaknaan akan menyebabkan perbedaan dalam mengimplementasikannya. H.R. Tiller mengatakan bahwa pendidikan multikultural tidak lagi semata-mata terfokus pada perbedaan etnis yang berkaitan dengan masalah budaya dan agama, tetapi lebih luas dari itu. Pendidikan multikultural mencakup arti dan tujuan untuk mencapai sikap toleransi, menghargai keragaman dan perbedaan, menghargai HAM, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menyukai hidup damai dan demokratis. Jadi, tidak sekedar mengetahui tata cara hidup suatu etnis atau suku bangsa tertentu. 2. Munculnya gejala diskontinuitas. Dalam pendidikan multikultural yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan, sering terjadi diskontinuitas nilai budaya. Peserta didik memiliki latar belakang sosio-kultural di masyarakatnya sangat berbeda dengan yang terdapat di sekolah, sehingga masyarakat mendapat kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Tugas pendidikan, khususnya sekolah, cukup berat. Di antaranya adalah mengembangkan kemungkinan terjadinya kontinuitas dan memeliharanya, serta berusaha menyingkirkan diskontinuitas yang terjadi. 3. Rendahnya komitmen berbagai pihak pendidikan multikultural merupakan proses yang komprehensif, sehingga menuntut komitmen yang kuat dari berbagai komponen pendidikan di sekolah. Hal ini terkadang sulit untuk dipenuhi karena ketidaksamaan komitmen dan pemahaman tentang hal tersebut. Yang keempat, kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan atau yang terkait dengan kepentingan pendidikan selalu diseragamkan, baik yang berwujud benda maupun konsep-konsep. Dengan adanya kondisi ini, maka para pelaku di sekolah cenderung suka pada keseragaman dan sulit menghargai perbedaan. Untuk materi selanjutnya, yakni tentang implementasi dalam pendidikan di Indonesia. Suyahman menjelaskan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia yang diadopsi dari pendapat David Westmeyer dan Hilda Hernandez. Ada 5 pendekatan yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, menurut Slater dan Grant adalah mengajarkan perbedaan budaya. Itu berarti dengan mengajarkan tentang budaya tertentu yang berbeda dari budaya seseorang. Dalam hal ini, target pendidikan multikultural adalah minoritas di mana mereka kecil jumlahnya dan hidup dalam masyarakat arus utama dengan budaya yang berbeda. Yang kedua adalah hubungan manusia. Target pendidikan multikultural dalam pendekatan ini adalah mereka yang tinggal di lingkungan sosial, di mana ada banyak hubungan sosial antar budaya.
Atau dengan kata lain, di masyarakat di mana ada banyak hubungan sosial antar orang-orang dari beragam etnis dan budaya. Menurut pendekatan ini, pendekatan multikultural layak untuk dilakukan di daerah perkotaan atau kota-kota besar di mana penduduk terdiri dari berbagai etnis dan yang hidup sehari-hari dalam hubungan budaya yang beragam. Yang ketiga adalah studi etnis. Konkretnya ada bidang studi atau subjek yang disebut studi etnis dan budaya Cina Amerika, studi etnis dan budaya Afro-Amerika, dan seterusnya. Targetnya adalah siapa saja yang tertarik dengan budaya tertentu dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya tertentu. Keempat adalah pendekatan pendidikan multikultural. Targetnya adalah semua siswa. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempromosikan hak asasi manusia atau semua orang memiliki hak oleh alam sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Menghargai perbedaan etnis dan budaya tidak harus membuat sebagian orang menganggap diri mereka lebih tinggi dan yang lain sebagai inferior. Dan responsif dan bersiap terlibat untuk mengatasi masalah kesetaraan. Yang kelima adalah pendekatan rekonstruksi multikultural dan sosial. Pendekatan ini didefinisikan sebagai mengatur ulang, menyusun ulang, atau membangun kembali. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk membuat murid atau siswa memahami, tanggap terhadap tanggung jawab, dan kesediaan untuk mengambil tindakan sehubungan dengan berbagai isu multikultural atau keragaman budaya yang ada dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat di suatu negara. Materi yang terakhir yakni tentang karakteristik yang mendasari problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Macam-macam karakteristik yang mendasari problematika pendidikan multikultural di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya prasangka. Menurut Alport, prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau tidak luas. Antipati itu dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati itu bisa langsung ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Yang kedua adalah stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Pemberian sifat itu bisa sifat positif maupun negatif. Verdeber menyatakan bahwa stereotip adalah sikap dan juga karakter yang dimiliki seseorang dalam menilai karakteristik. Sifat negatif maupun positif orang lain hanya berdasarkan keanggotaan orang itu pada kelompok tertentu. Yang ketiga adalah etnosentrisme, adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Yang keempat adalah rasisme, adalah pandangan yang menganggap bahwa kelompok ras adalah lebih unggul daripada ras lain dalam soal hak dan martabat, dan sebagai konsekuensinya mengakibatkan penjajahan yang satu atas yang lainnya. Dan yang kelima yaitu diskriminasi. Jika prasangka mencakup sikap dan keyakinan, maka diskriminasi mengarah pada tindakan. Jadi diskriminasi merupakan tindakan yang membedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Dan yang terakhir atau keenam adalah kambing hitam. Kambing hitam adalah orang atau pihak yang disuruh bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Orang itu harus menanggung konsekuensi yang bisa berupa hukuman atau sanksi, padahal tidak melakukan kesalahan. Dan mereka mempersalahkan orang atau golongan tertentu sebagai biang keladi. Orang atau golongan itu menjadi sasaran kebencian dan kemarahan. Boleh jadi mereka yang dengan cara demikian dipersilahkan, dianiaya, dan dibunuh. Itulah yang dinamakan dengan kambing hitam. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham semuanya? Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.